Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus di channel Ngaji Mas Dayat. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang kita kembali bergabung. Insya Allah di video kali ini kita akan belajar meneruskan tentang cara membaca surat At-Thariq. Kemarin kita terakhir sudah belajar tentang membaca surat Al-Buruj, sekarang surat At-Thariq. Insya Allah kita akan kupas tuntas hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di surat At-Thariq. Silakan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini bisa membuka surat At-Thariq. Ya, nanti kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Semoga Allah limpahkan selalu hidayahnya, karunia, kemudahan pada kita semuanya, rizki yang berkah, barokah, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Oke, kita lanjut kupas hukum bacaan tajwid apa yang ada di ayat yang pertama surat At-Thariq. Kita mulai dengan was sama, di sini ada alif lam teman ya. Alif lamnya tidak terbaca ketika teman-teman membaca Al-Qur'an, kemudian alif lamnya tidak terbaca atau tidak berharokat, maka ini dinamakan hukum bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah teman-teman ini. Kemudian sama i ya, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata. Ini dinamakan dalam ilmu tajwid, kita kenal namanya ini dengan mad wajib mutasil. Ini bacaannya wajib panjang teman-teman, 5 atau 6 harokat. Jadi was-samaa'i wat-thariq. Jadi ma'i, kok bisa ini di satu kata, kok bisa tahu satu kata? Nah teman-teman, cara menentukan kalimat itu satu kata atau dua kata, lihat di hamzahnya. Hamzahnya kalau dia tidak berdiri di atas alif, berarti ini dinamakan hamzahnya berdiri di satu kata. Jadi ini satu kata, ini bukan lain kata. Nah kalau sudah satu kata dinamakan hukum bacaan mad wajib mutasil. Kalau yang satunya mad jaiz, itu hamzahnya dia berdiri di atas alif, maka dinamakan lain kata, di beda kalimat gitu teman-teman ya. Dan kita lanjut, wat-thariq, ada alif lam, juga alif lamnya tidak terbaca, alif lam syamsiyah. Kemudian to mad tabi'i panjang, riq huruf qalqalah. Kemudian dia diwakafkan atau di akhir ayat dibaca qalqalah kubro, jadi besar. Jadi teman-teman memantulkan wat-thariq, riq. Dan kita lanjut, wa ma adraka mat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, wa ma'a. Nah ini teman-teman, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kalau lain kata, nah ini hamzahnya yang ini berdiri di atas alif, beda sama yang ini nih ya. Kalau yang ayat pertama hamzahnya itu tidak berdiri di atas alif, tapi dia berdiri sendiri. Kalau sini dia berdiri di atas alif, berarti ini tanda kalau hamzah ini di lain kata dari kata ini nih, ma. Jadi di luar kata. Jadi kalau ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah kok di lain kata, dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah kalau ini namanya jaiz, jadi boleh teman-teman membacanya boleh panjang 2, 4, 5 atau 6 harokat. Kalau ini wajib 5 atau 6 harokat ya, biasanya digenapkan 6 saja sekalian. Kemudian ini mad jaiz, kemudian ad ada qalqalah, huruf qalqalah mati di tengah kata, qalqalah sughra, kemudian ro ya mad tabi'i, kama thariq, atto ada alif lam syamsiyah, kemudian ini sama ya, tidak beda, qalqalah kubra. Kemudian ayat yang ketiga, an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib, anna ada alif lam syamsiyah, kemudian nun bertasyid ya, dinamakan bacaan huna, ditekan, bacanya ditekan tuh selama 2 ketukan 2 harokat. An-najm, huruf qalqalah mati di tengah kata, qalqalah sughra ini kecil, kemudian as-saqib pada alif lam syamsiyah, karena alif lamnya tidak ada harokatnya dan tidak terbaca. Kemudian ini mad tabi'i panjang, qaib qalqalah kubra. Kemudian kita lanjut, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, in kullu nafsin
lamma 'alaiha hafil. Ilku. Ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, dibacanya harus sembarangan ang itu ya, maka dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Ini ikhfa hakiki. Kullu nafsil ya sil, kemudian ada tanwin atau kasrotain lebih tepatnya bertemu dengan huruf lam ya. Ini cara membacanya harus memasukkan ya sila tapi tidak boleh mendengung. Jadi teman-teman membacanya nafsilam, nah ditekannya di huruf mim di sini lam, karena ini mim termasuk huruf gunnah musyaddadah. Di sini bacaan gunnah musyaddadah ya, kemudian matobi. Jadi teman-teman membaca nafsil lama nggak boleh teman-teman ditekan di sini nafsil lam, nggak boleh. Jadi cukup satu ketukan saja. In kullu nafsil lama itu teman-teman ya. Ini idgham bila guna. Kemudian lama ini guna. Alai huruf lain ha di sini matobi hafil matobi dan tidak ada ya dha itu bukan termasuk huruf qalqalah, jadi tidak ada hukum bacaan di sini. Kita lanjut. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur. Nun sukun bertemu huruf dibaca ang ifa hakiki, kemudian dzuril. Nah, di sini alif lamnya terbaca jelas dinamakan alif lam qamariyah. Kemudian insanu ifa hakiki, kemudian mim bertasyid hunna musyaddadah, kemudian khuliq. Nah ini baru qalqalah kubra. Kita lanjut ayat yang ke-6. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma ada nun sukun bertemu dengan huruf mim ya. Cara membaca dua huruf ini cara membaca harus memasukkan tapi dengan mendengung. Jadi ini dimasukkan tapi dengan mendengung. Dan kebetulan mimnya juga huruf hunna musyaddadah, jadi ditekan dua harokat ya. Jadi dimasukkan mimma, ditekan dulu mimma, itu teman-teman ya, dua harokat. Nah baru ini mat tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata mat wajib mutasil panjang 5 atau 6 harokat dafiq, ada qalqalah kubra. Kemudian yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini. Nah, ada nun sukun bertemu huruf ba. Ya, di sini ada tanda mim kecil seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman membaca Al-Quran kemudian ada tanda mim kecil, ini berarti teman-teman harus merubah huruf nun ini dibaca ke huruf mim. Jadi dirubah nunnya dibaca ke huruf mim. Jadi mim langsung. Karena namanya ini hukum bacaan iklab. Hurufnya cuma satu ba. Jadi harus merubah membalik huruf nun menjadi huruf mim. Langsung saja teman-teman ya. Jadi mim baini itu ya. Dan bay ada huruf lain. Bainis ya. Nisulbi ada alif lam syamsiyah karena tidak terbaca. Wataro ada alif lam syamsiyah lagi at ya, ini alif lam syamsiyah kemudian taro matobi bertemu dan hamzah di satu kata mat wajib mutasil kemudian ditutup dengan qalqalah kubra ib. Kita lanjut. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ada huna musyaddadah kemudian hu di sini ya hak domir panjang matsilah qasira kemudian ala matobi raj ada huruf qalqalah mati di tengah kata qalqalah sughra aihi. Ini sama lagi ya teman-teman ya hak domir kalau dibaca panjang matsilah qasira laqadir. Di sini matobi kemudian tidak ada. Di sini kalau dibaca ya tarkik tipis teman ya laqadir dir. Kemudian yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Yauma huruf lain tub. Di sini tub huruf ba huruf qalqalah mati di tengah kata qalqalah sughra lasarair alif lam syamsiyah kemudian roir mat tabi'i ya, kemudian tarkik. Kita lanjut ayat 10.
fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama matobi kemudian hu masilah qasirah. Kemudian min qu ada ifa hakiki. Quwwatin wa ada kasratain bertemu huruf wa dinamakan idgham bihuna. Ini harus ditekan dua harokat ya, memasukkan tapi dan menekan tiu tiwa tiwa gitu ya. Wala kemudian matobi nasir, nah matobi sir ya, ro tarkik tipis, kemudian wasama idzatir raja, wasama idzatir raja ya, roja roja, jadi jimnya tetap terbaca ya. Kemudian wasama ini ada alif lam samsiah ma'i ma'i mat wajib mutasil mat tobi. Kemudian tiroj ada alif lam samsiah roja roja ya roja. Jadi cara membaca teman-teman harus membaca jimnya ini dengan jelas karena ini termasuk huruf qalqalah. Kemudian huruf ain ini huruf halqi keluar dari tenggorokan, jadi roja. Wasama'i dzatir raja ya. Kemudian wal ardi dzatis sada, wal ardi dzatis sada, wal alif lam qamariyah ar ar tafhim, kemudian dza matobi tis sada ada alif lam samsiah, kemudian di sini ditutup dengan ya qalqalah ya, qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sughra teman-teman, karena di sini teman-teman huruf terakhirnya huruf ain ya. Kemudian innahu laqawlu fasl, innahu laqawlu fasl fasl ya gitu teman ya. Kemudian ha sini hu bacaan hak panjang, hak domir masilah qasirah qaw huruf lain lu ifa hakiki fasl tidak ada ya. Kemudian wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa bil hazl ya. Teman-teman tetap baca lamnya ini ya, lamnya ini tetap terbaca. Biasanya itu ada teman membaca itu wa ma huwa bil haz alnya hilang, tapi nggak boleh. Ini kan sama-sama ada dua huruf. Yang pertama apa namanya, hurufnya sukun mati, yang kedua harokat tapi posisinya di akhir kata, tapi jadi tetap huruf yang terakhir juga harus dibaca wa ma huwa bil hazl gitu ya. Kemudian matobi di sini alif lam qamariyah. Kemudian innahum yakiduna kaida, innahum yakiduna kaida, inna guna musyaddadah, kemudian hum ya dibaca jelas idhar syafawi, kemudian ki matobi tu matobi kaidada huruf lain dan diakhiri dengan hukum bacaan mad aywat. Apabila ada huruf di akhir ayat ada huruf yang berharokat fathatain, maka harus dibacanya kasroh saja tapi panjang dua harokat. Kita lanjut ayat yang terakhir. Wa akidu kaida, wa akidu kaida, ki matobi kemudian kai huruf lain da matiwat, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil ada alif lam qamariyah, ka matobi ri matobi teman-teman ya. Amhilhum amhi di sini idhar syafawi wajib jelas, hilhum ya, hilhum ru dan mim sukun bertemu huruf ra juga jelas idhar syafawi. Kemudian wai huruf lain dan da di sini ada mat aywat teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah belajar tentang cara membaca surat At-Thariq berikut pembahasan tajwidnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya teman-teman ya. Dan jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.